Dengarkan aku semuanya. Apakah terlalu banyak kesulitan untuk tunduk dan hormat pada sultan berikutnya? Tundukkan kepala kalian sekarang dan hormatlah padaku. Jika kalian mengangkat kepala kalian, akan kupenggal kepala kalian. Karena sejak saat ini, kalian semua akan tunduk dan menghormatiku dengan cara seperti ini. Kalian telah membuat kesalahan dan kalian akan dihukum. Dan aku pasti akan melakukannya. Hukuman kalian, dan ini berlaku untuk kalian semua. Kalian semua berdiri dengan kepala kalian yang tertunduk sepanjang malam. Sehingga kalian tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Teruslah tundukkan kepala kalian semua. Karena kalau tidak, kalian akan dipenggal. Pangeran Ruknudin telah mengirimku ke sini untuk memeriksa apakah kalian mengikuti perintahnya atau hanya menikmati diri sendiri. Boleh beristirahat tapi tetap menunduk. Orang siap melakukan segala hal demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Kau tidak perlu menyembunyikan belatinya, wahai putri. Terkadang kau dapat menjatuhkan musuh dengan kecerdasanmu sendiri. Apa? Aku bisa melihat semuanya melalui matamu, putriku. Tidak ada gunanya kau menyembunyikan belati ini. Karena ya, kau sudah memiliki banyak penjaga, benar kan? Paman Kuaca, apa kau baik-baik saja, Paman? Paman, aku tahu kau tidak bersalah. Kau tidak ada hubungannya dengan pembantaian ini. Tapi, aku ingin mendengar langsung dari dirimu. Aku datang ke sini untuk membantumu. Kau jangan diam saja. Katakan padaku. Atau bagaimana aku akan membuktikan pada orang-orang bahwa kau tidak bersalah. Jika orang bisu dapat berbicara dan orang tuli bisa mendengar, maka itu sangatlah puitis. Hei Putri Razia, kenapa kau menatapku? Aku bukan pembohong. Kau tahu aku seperti apa kan? Hei Paman Kuaca, buka mulut dan biarkan dia melihat apakah kau masih mempunyai lidah. Tunjukkan padanya. Biarkan dia melihatnya. Oh, mereka sangat kejam. Mereka telah memotong lidahnya. Oh, para penjahat itu masih tidak kasihan padanya.
Lihat ini. Mereka telah memotong jari-jarinya juga. Dia tidak bisa bicara ataupun menulis sekarang ini. Mereka sangat kejam. Sangat kejam. Biarkan aku membantumu, Putri. Apapun yang terjadi itu baik. Kuaca adalah pengkhianat dan dia layak atas hukumannya. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku tidak yakin kalau kau pasti akan mendapatkan sedikit pun bukti atau beberapa petunjuk. Jangan melihatku dengan kebencian seperti ini. Aku hanya membuat tebakan saja. Apa aku melakukan sesuatu atau tidak, kau selalu saja mencurigaiku selama ini. Aku tidak hanya curiga, tapi aku benar-benar yakin. Aku tahu kau telah melakukan semua ini. Tunggu dan lihat saja, Ruknudin. Suatu hari nanti aku akan mempermalukanmu di depan semua orang. Aku minta maaf karena datang tidak memberitahumu, Yang Mulia. Tapi aku harus bicara denganmu. Kau selalu sangat formal, Putri. Kau adalah keluarga. Katakan, ada apa? Yang Mulia, aku benar-benar yakin kalau Paman Kuaca tidak bersalah. Dia hanya dijebak. Aku ingin membuktikan kalau dirinya tidak bersalah pada semua orang. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan hal itu. Biar pemerintah melakukan tugasnya. Biarkan mereka melakukannya. Selain itu, tidak baik mencampuri urusan politik, Putri. Tapi kebenarannya adalah bahwa orang lain adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan kecuali dia ditangkap, keadilan tidak akan ada. Hanya ada satu cara untuk menemukan si pembunuh. Si pembunuh bayaran yang telah ditangkap oleh pemerintah. Ya, si pembunuh yang sudah ditangkap. Tolong biarkan aku untuk bicara dengan pembunuh bayaran itu. Aku yakin dia akan memberiku beberapa bukti yang aku perlukan, yang akan membantu kita menangkap pembunuh yang sebenarnya. Aku mohon padamu, Yang Mulia, beritahu aku di mana dia ditahan. Aku ingin bertemu dengannya. Karena ini benar-benar penting bagiku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu bertemu dia sekali. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Tapi aku juga punya permintaan. Aku tidak ingin kau memohon apapun yang kau inginkan. Kau memerintah hatiku. Kau adalah ratuku. Kau hanya harus memerintah diriku ini. Dan Sultan Yaldos akan mengikuti perintahmu. Kalau bukan karena ingin menangkap si pembunuh, aku tidak akan pernah datang kemari. Di mana dia? Dia dipenjarakan di sini kan? Di mana tentara bayaran milik kelompok Kasabi Kalandar Lahori? Saya sama sekali tidak tahu, Tuan Putri. Saya mengatakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya. Seorang tahanan lenyap di depan matamu dan kau mengatakan bahwa kau tidak tahu. Dia tidak bisa pergi tanpa bantuan seseorang. Apa kalian semua yang ada di sini buta? Percayalah pada saya, Tuan Putri. Saya tidak punya informasi tentang kemana mereka membawa pembunuh itu. Tuan Putri,
Aku tahu kemana mereka membawa pembunuh itu. Tapi Putri, jangan bilang pada siapapun aku yang berimu informasi ini. Karena aku pasti akan dihukum. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Katakan saja di mana tahanan itu. Ayo bawa dia. Lemparkan ke pembakaran. Sehingga dia terbakar menjadi abu di sini. Berhenti di sana. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Yang memerintahkan Pangeran Ruknugdin. Kau tidak mau mendengarkanku? Jika Sultan Yaldos datang kemari dan tahu bahwa kau membuat tahanan ini mati, bukan menahannya di sel, kalian berdua akan mendapat dakwaan. Kalian akan dihukum. Aku minta maaf Tuan Putri. Kami mengikuti perintah dari atasan kami. Tolong jangan melapor pada Sultan Yaldos tentang hal ini. Tolong maafkan kami. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian itu? Ayo buka mulutmu. Atau aku akan memberikan kematian yang lebih buruk daripada Tuan Lahorimu. Saya telah berjanji pada tuanku Kalandar Lahori. Saya akan berikan nyawa saya. Tapi saya tidak akan mengkhianatinya. Kau berani bicara tentang integritas. Kau membantai keluargaku. Dan sekarang kau berani bicara tentang integritas padaku. Kau pria tidak tahu malu. Jika kau punya hati nurani, katakan yang sebenarnya. Siapakah manusia keji yang telah menghancurkan seluruh keluargaku? Siapa teroris yang tidak merasa malu, yang telah membunuh orang yang tidak bersalah? Saya minta maaf Tuan Putri. Saya telah membunuh orang-orang tersayang Anda dengan tangan ini. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak mengingkari janji. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang orang yang Anda cari. Jika mata diganti mata, untuk membuat keadilan, maka majulah. Tusukkan belati Anda ke jantung saya. Mengagumkan temanku. Kau rela menyerahkan hidupmu untuk memenuhi janjimu. Dan orang kaya ini, mereka bertekad membunuh seseorang yang mengasihi mereka demi menjaga janji. Bangsawan ini tidak memahami pentingnya sumpah dan janji. Ini, minumlah. Ya, dengarlah wahai teman. Sebenarnya kita berdua dari dunia yang sama. Aku telah menjual jiwaku, begitupun denganmu. Aku telah menjual integritasku untuk beberapa koin. Dan begitupun kau. Aku seorang profesional. Begitupun kau. Aku memahami betapa pentingnya janji yang dibuat untuk tuanmu itu. Itulah prinsip kita. Kita menyerahkan nyawa, tidak boleh berkhianat. Tapi jika kau mengatakan yang sebenarnya, kau menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Kebenaran memang tidak penting sekarang. Tapi siapa dan kapan kau mengatakan kebenaran, itu hal yang berbeda. Jika kau melakukannya, kau tetap menjaga janjimu dan juga menyelamatkan orang tidak bersalah. Bagaimana mungkin? Itu sangat mungkin, Putri. Jika dia menegaskan bahwa Sultan Kuaca tidak ada hubungannya dengan penyergapan.
maka dia tidak bersalah. Setidaknya dia tidak akan dieksekusi. Tuan Putri, kita salah perhitungan. Hamba baru menerima kabar kalau mereka sudah memutuskan untuk mengeksekusi Sultan Kuaca malam ini. Dengarlah teman, kita tidak punya banyak waktu. Intinya adalah, aku tidak tahu jika seseorang pergi ke surga atau ke neraka setelah kematiannya. Tapi aku tahu bahwa keinginan baik seseorang tidaklah mungkin efektif. Tapi kutukan pasti efektif. Wanita yang ada di sini murni dari hatinya. Jika dia mengutukmu, kau bahkan tidak akan menemukan tempat di neraka. Tapi kau tetap akan mati nantinya. Maka lakukanlah perbuatan baik sebelum kau mati. Maka wanita ini akan berdoa untukmu, dan dosamu mungkin dimaafkan. Baiklah. Saya siap untuk memberitahu semuanya bahwa Sultan Kuaca tidak ada hubungannya dengan hal ini. Baik, sekarang ikutlah dengan kami. Cepat! Ya, bunuh dia! Hukum dia semua rata! Dia pantas diberikan ampunan! Ya, benar! Hukum dia! Dia pantas mati! Perhatikan baik-baik. Dialah pelakunya. Dialah yang melakukan pembantaian. Dia adalah Sultan Kuaca. Kuaca begitu dibutakan oleh rasa haus untuk membalas dendam, keserakahan akan kekuasaan sehingga dia lupa semua hubungan keluarga. Untung saja Pangeran Ruknudin mempertaruhkan hidupnya. Dan dengan berani menangkap Sultan Kuaca yang telah menjadi otak pembantaian ini. Hidup Pangeran Ruknudin! Hidup! Hidup Pangeran Ruknudin! Hidup! Hidup Pangeran Ruknudin! Hidup! Hidup Pangeran Ruknudin! Hidup Pangeran Ruknudin! Hidup! Dengar, itu Sultan Kuaca. Ruknudin! Hidup Pangeran Ruknudin! Dan ada Ruknudin. Pangeran Ruknudin! Hidup Pangeran Ruknudin! Kau harus berdiri di samping mereka. Ruknudin! Dan kau harus bisa Ruknudin! mengumumkan di depan semua orang kalau Sultan Kuaca tidak bertanggung jawab atas semua ini. Apa kau mengerti? Pergilah. Ibu, lihatlah si pembunuh di sini. Razia telah membawanya kemari. Dia akan menghancurkan kita, Bu. Putri Razia ingin mengadu kepintaran. Aku akan selalu selangkah di depanmu. Ya Allah! Pembunuh yang menyerang Sultan Al-Tamas bebas! Seseorang hentikan dia! Dia
maju ke depan. Lihat itu. Pukul dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia! Dia pantas mati! Bunuh dia! Bunuh saja dia. Bunuh! Dia pembunuh keluarga kerajaan! Bunuh dia! Ayo, bunuh dia. Ya. Ayo, bunuh dia. Benar! Ya. Jangan Habisi berganggu! dia. Ya. Ayo. Rasakan! Ah,